Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Perpustakaan Waca di Studio 97 SMA Negeri 1 Astana Japura. Halo teman Waca, hari ini izinkan saya, Pradia Paramita, sebagai host untuk memperkenalkan narasumber kita yang keren banget, yaitu memiliki nama panggung Ibu Herni Gusbrava. Halo Ibu. Halo Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini dapat keluarga baru tentunya di SMA Negeri 1 Astana Japura ya. Iya. Dengan vibrasi positif tentunya hari ini yang buat melangkah menjadi lebih pasti lagi. Alhamdulillah ya, saling memotivasi. Nah, kenapa sih kok saya bilang keren banget nih narasumber kita hari ini? Karena beliau ini selain sebagai dosen BKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya Bu ya, juga sebagai konsultan HR, filmmaker juga nih teman-teman, dan juga coach of self development yang tentunya akan sangat cocok sekali untuk membahas tema kita hari ini, yaitu tentang learning loss. Gitu. Nah, kalau learning loss sendiri sebenarnya apa sih Bu pengertiannya ya? Oke, kalau kita bicara tentang learning loss, tentunya ini tentang kurangnya atau mengalami penurunannya dalam minat belajar ya. Dan ini terjadi saat ini, fenomena ini terhadap siswa-siswi yang mulai adaptasi, yang awalnya pembelajaran daring menuju pembelajaran tatap muka. Di situ mulai adanya fenomena lost learning ya. Tapi kalau bicara tentang lost learning itu sendiri, saat ini itu mengalami peningkatan sebesar 6,42% ya kalau di Jawa Barat ya. Bayangkan gitu kan. Jadi peningkatan lost learningnya ya yang 6,42% gitu ya. Luar biasa gitu kan. Kita lihat di sini apa sih yang menyebabkan seseorang itu atau siswa-siswi itu mengalami pada lost learning itu sendiri. Nanti ya buat penasaran ya. Iya. Oke. Tunggu selanjutnya. Oke. Nah, jadi Bu sebetulnya faktor utamanya nih penyebab si fenomena ini tuh apa sih Bu sebetulnya? Oke, faktor seseorang ataupun itu siswa-siswi saat ini yang mengalami penurunan minatnya belajar, itu tentunya ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal, faktor dari diri tentunya. Ini berkaitan dengan kompetensi intrapersonal, di mana remaja-remaja ini atau siswa-siswi ini sedang berada pada identity ya, pencarian diri, identitas diri. Sangatlah mungkin ada beberapa remaja yang memang kita tahu sifatnya kan cenderung konformity ya, konformitas. Jadi dia akan mengikuti komunitas atau kumpulan mana yang membuat dia nyaman dan aman. Iya betul. Nah, gitu ya. Pernah seperti itu? Pernah, bukan saya pernah remaja juga ya. Oke. Dan kita memang pernah remaja, jadi kita Iya, pernah betul, melewati hal iya. itu ya. Jadi memang kalau dilihat di sekarang siswa-siswi ini kan ketika dia mengikuti kumpulan atau komunitas yang memang kurang baik untuk perubahan perilakunya, itu akan tambah bermasalah dengan dirinya. Dia mungkin akan melakukan defense mechanism ya, pengalihan diri atau mencari pelarian membuat dia nyaman dan aman. Salah satunya mungkin lost learning itu terjadi karena adanya penggunaan gadget yang tidak terbatas. Oke, itu salah satunya. Nanti kita akan semakin buat keluarga besar ya, tercinta kita di Indonesia ini buat penasaran banget sama tema kita saat ini ya. Oke. Tentu aja. Gimana? Udah keren banget kan? Narasumber kita hari ini semangat banget. Jadi untuk teman Waca semuanya jangan kalah semangat ya dengan Ibu Herni Gusbrava. Oke. Nah Bu, kalau misalkan saya baca nih di berita gitu ya, katanya penyebab utama learning loss itu sebetulnya terjadi pada tidak tepatnya konsep yang diajarkan Nah, itu. oleh pendidik gitu Oke, ya. ya, betul. Nah, gimana sih Bu konsep yang mungkin tepat untuk usia remaja? Ya. Saya sebagai pendidik gitu. Oke. Konsep. Nah, ini berkaitan tadi sebenarnya dengan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami penurunan belajar. Tadi kan faktor internal ya, permasalahan dalam diri yang belum selesai karena kurangnya motivasi dalam diri, kesadaran diri, kemudian pengarahan diri yang membuat siswa-siswi ini mencari pelarian. Kemudian faktor eksternalnya ternyata itu salah satunya. Ya, konsep metode mengajar yang kurang kreatif. Sementara kita tahu bahwa seorang pendidik tuh harus up to date. Iya, betul. Harus rajin baca.
Makanya pas banget ini podcast literasi di Iya, SMA betul. Negeri Astar Japura tuh luar biasa ya, membuat konsep biar siswa-siswi di sini itu semakin upgrade knowledge-nya tentunya dan terus mencapai aktualisasi diri ya. Nah, jadi ketika metode kreatifnya itu lemah, sementara siswa-siswi punya hal yang menyenangkan dalam kehidupannya, salah satu misalkan tadi penggunaan gadget yang tidak terbatas, karena mungkin saat pandemi sebelum peralihan ke tatap muka langsung, mereka sangat asik dengan dunianya. Mereka mungkin awalnya jenuh berada di rumah saja gitu kan, aduh nggak bisa kemana-mana, yang bisa jalan-jalan. Kita biasanya jalan-jalan nggak sih? Iya, Ya, oke. tentu saja. Ya mungkin biasa jalan-jalan, mobile, tiba-tiba harus ada di rumah Iya, gitu kan, betul. terbatas selama beberapa tahun yang lalu, sehingga dia akan mencari gimana caranya dia bisa survive, bertahan hidup. Ya sudah, salah satunya dia mengalami pengalihan dalam bentuk gadget. Ada yang terhadap medsos ya, Iya. atau nonton film-film drakor yang berlebihan ya. Kalau yang tidak berlebihan tidak masalah ya. Kemudian main game yang berlebihan gitu kan, penggunaan medsos yang berlebihan, dan ini sangat berpengaruh terhadap minat belajar. Artinya kalau seorang pendidik tidak kreatif, maka daya saing minat antara siswa terhadap hal yang diminati saat itu dengan metode pembelajaran itu akan kalah. Sehingga siswa udah nggak asik, nggak enak, udah bosen, aduh gitu kan. Apalagi misalkan sistem online yang sebelum-sebelumnya ya, misalkan banyak juga siswa yang kenapa pada saat Google Meet atau Zoom dengerin doang tapi dia pergi, ada yang sambil rebahan gitu. Tapi bedanya mungkin kalau di SMA Negeri 1 Asal Japura bukan kaum rebahan ya, Amin. tapi kaum perubahan ya. Oke, Amin. nah itu gitu ya. Nah itu yang membedakannya gitu kan. Nah akhirnya memang kita harus punya metode kreatif. Contoh misalkan seperti ini, kita tuh sering menemukan fenomena-fenomena ya di remaja saat ini, misalkan kasus pelecehan seksual Iya, betul. atau narkoba diantaranya. Nah, sebagai seorang kreatif pendidik, sebelum memulai pelajaran, entah itu pelajaran apapun, kan bisa tuh melakukan ice breaking terlebih dahulu. Iya. Nah, kalau kita bertanya secara langsung, itu tampaknya ada beberapa orang yang udah resist ya, apalagi kalau orangnya tipenya pasif gitu Iya. kan. Lalu ditanya gitu kan, barangkali mungkin dia punya trauma di masa lalunya belum selesai ya. Iya. Jadi unfinished business. Nah itu sih sebenarnya kita butuh metode yang sangat kreatif. Misalkan kalau HG sendiri ya, misalkan selain menampilkan misalkan bedah film ya, kayak bedah film. Kemudian sekarang anak-anak lebih minat kemana? Oh mereka senang nih kalau visualisasi. Ya sudah, kita tampilkan video, kemudian bedah film. Terus pada saat itu yuk kita sama-sama kita bermain peran. Mereka memainkan aktor-aktor yang diminta untuk mensimulasikan permasalahan-permasalahan terjadi dalam dirinya. Bahkan sering juga mengarahkan, karena kami memang dari BKI ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAINISTEK Nurjati Cirebon, kita punya metode yang gimana sih anak ini bukan hanya bagus secara emosional saja, intelektual, tapi spiritualnya wajib ya gitu kan. Itu kenapa Pak Mujaki sebagai ketua jurusan dan Pak Jas sebagai sekretaris jurusan selalu menghantarkan kami semua dosen-dosen BKI ini untuk terus upgrade gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya dapat keluarga baru di sini. Alhamdulillah, Oke. keren banget ya programnya. Jadi emang intinya tuh kita harus selalu mengupdate diri ya, Bu Update ya. ya. Jadi pertama juga selain update knowledge ya, cari yang memang disukai oleh anak-anak sekarang. Kita butuh namanya melakukan need assessment ya. Karena dari need assessment ini ternyata anak-anak tuh lebih suka nih kalau metodenya nggak hanya di kelas aja, gitu kan. Anak-anak bisa tuh, misalkan kita ajak ke lapangan dulu gitu kan. Kemudian kita mulai nih bahas dulu dari hati ke hati, itu sangat senang sekali mereka gitu kan. Yang penting waktunya teratur gitu kan. Kuncinya itu ya, metode yang kreatif, kemudian latih terus the art of listening and observing. Kemampuan untuk mendengar dan mengobservasi gitu, Mbak. Iya, karena sebenarnya lost learning itu tidak cuma terjadi ketika pembelajaran jarak jauh ya, Bu Betul. ya. Tatap muka juga gitu, karena memang mereka sudah mulai tadi seperti yang HG bilang, kalau ternyata sistem pendidikannya di sekolah secara kualitas, baik dari sumber daya manusia, yaitu para pendidiknya, itu nggak kreatif, dia akan kalah saing dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan siswa-siswi yang sedang tertuju atau terfokus pada hal yang paling dia senangi gitu. Jadi terkadang
wujudnya hadir di kelas ya Bu, Nah, ya, tapi pikirannya kemana? pikirannya masih di mana kayak Itu gitu. bedanya dengan kita. Kalau kita Iya. wujudnya ada di sini, hati dan pikiran ada di sini juga. Alhamdulillah, nggak ketinggalan. Gitu. Nah itu ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi siswanya mungkin ya Bu ya, apakah apa ya? Gimana kalau misalkan kita nih sebagai guru sudah berusaha gitu ya kreatif mengajak siswa, tapi kan ada siswa yang tadi kata Ibu ya menolak gitu Iya. ajakan kita, seperti kayak udahlah saya mah mau diem aja gitu, Oke ya. dan menerima bahwa dia itu ke sekolah tidak mendapatkan apa-apa, tidak Oke, apa-apa gitu. oke ya, udahlah nggak Gimana? apa-apa gitu. Iya. Mungkin karena ada kesadarannya belum penuh atau melakukan hanya sebuah formalitas gitu kan. Betul. Ini pas banget, berarti ini peran BKI ada di sini. Bagi nanti siapapun yang ada di sini gitu ataupun yang di luar sana yang memang selalu setia bersama Studio 97 ya. Ya. Ini yang memang mengalami kesulitan atau menemukan temuan-temuan siswa-siswinya yaitu kurang minat belajar. Setelah berusaha pun dari pihak sekolah, guru meningkatkan kualitas tetap tidak tampak ada perubahan. Sementara kita tahu definisi learning itu adalah proses di mana adanya perubahan tingkah laku. Kalau seperti itu, maka segera berikanlah treatment, yaitu konseling individu. Sangatlah mungkin dalam diri siswa-siswi tersebut ada permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik internal atau konflik internal yang belum terselesaikan yang membuat dia mood belajarnya tuh nggak ada. Nah, gitu. Yuk gabung bersama SMA Negeri 1 Astana Japura bersama BKI IAIN Sek Nurjati Cirebon. Oke, keren banget ya penjelasannya. Jadi kita juga sebagai siswa harusnya bisa memotivasi diri mencari kenyamanan di sekolah ya Bu ya. Ya, jadi- kayak saya tuh dulu waktu jadi siswa seneng di Paskibra Bu. Jadi Oke. daripada di kelas saya lebih seneng pas di lapangan sebetulnya gitu ya. Tapi nah mungkin itu salah satu contoh teman-temannya bisa dicoba. Nah, betul. Atau kalau yang sukanya di perpus sambil baca-baca boleh. Nah, betul. Ini yang memang hal yang perlu dicermati seorang pendidik ya, bahwa setiap anak tuh unik, nggak Iya, bisa betul. kita samakan metode pembelajaran yang sama seperti itu. Karena itu HG juga suka mengarahkan ke mahasiswa-mahasiswi, misalkan dia lebih cenderung kemana? Oh, dia lebih cenderung suka ke public speaking. Dia lebih cenderung ke counseling. Oh, dia lebih cenderung ke pemberdayaan masyarakat. Meskipun itu tidak ada masuk di dalam kurikulum, tapi sudah ada mata kuliahnya itu misalkan komunikasi intrapersonal gitu ya. Nah, di situ sudah aja kita buat grup sendiri. Nah, inilah pentingnya kreativitas dari guru itu sendiri, pendidik itu sendiri. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya dia belum punya minat, tadi seperti yang Mbak bilang, apa dulu sih hobinya gitu kan. Dari hobinya digali dulu, temuannya dulu. Oh, ternyata dia bahagia kalau kita bicara tentang itu. Ternyata dia merasa hidupnya berharga kalau dia berada di dalam hal-hal yang diminati. Baru setelah itu kita arahkan ke minat belajar. Seperti itu. Kalau misalkan learning loss ini ya Bu ya, atau loss learning ini saya baca kan dia itu berakibatnya lumayan fatal ya Bu ya, terhadap penurunan si sumber daya manusia sendiri. Nah memang yang saya rasakan ada gap pengetahuan antara ketika siswa melakukan PJJ kemudian tatap Iya, muka betul. gitu. Nah masih dalam usia sekolah aja ternyata ada gap cukup besar gitu Betul. Bu. Apalagi mungkin nanti lebih ke jenjang yang berikutnya, kayak misalkan dari siswa jadi mahasiswa, atau Ya, mungkin oke. dari mahasiswa menjadi masyarakat, atau mungkin para pencari kerja gitu ya. Nah itu gimana Bu dari segi psikologisnya mungkin, Oke. atau sisi yang lain? Nah, tadi kan kalau seseorang, kalau kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan manusia ya, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi ya, ada kebutuhan manusia yang dilihat dari fisiologis. Kalau orang udah terpenuhi sandang, pangan, papan, dia mulai tuh nyaman dan aman. Udah nyaman dan aman, dia mampu tuh mencintai dan dicintai. Pada akhirnya dia akan bisa pada aktualisasi diri tuh. Nah, berkaitan dengan hal itu berarti seorang maksudnya dalam hal ini adalah sekolah perlu mengadakan satu program yang namanya capacity building, dan ini juga HG terapkan ketika HG diminta untuk menjadi konsultan pendidikan di beberapa sekolah. Insya Allah minggu depan juga akan membuat program capacity building untuk guru dan orang tua, karena memang benar madrasah utama itu kan ada di rumah Orang tua, ibu ya, keluarga. Nah setelah itu baru, jadi bukan hanya capacity building hanya untuk guru aja, enggak, itu penting terkoneksi dengan keluarga.
Jadi nanti ada khusus 1 hari khusus untuk guru-guru metode pembelajaran yang kreatif. Kemudian 1 hari berikutnya mengarahkan mereka untuk membuat assessment kepada siswa-siswinya, biar tahu nanti temuan-temuan apa yang diperoleh. Nah dari situ udah dapat temuan-temuan, baru tuh dipanggil orang tuanya. Kita lakukan capacity building. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah saling bekerja sama, lama-kelamaan akan terbentuk dari siswa-siswi itu minat yang baik. Kenapa? Penghargaan di keluarganya sudah baik. Gurunya memahami apa yang dibutuhkan dan dia bisa maju melesat. Seperti itu. Keren sekali ya pembahasannya teman-teman. Jadi memang sangat penting sekali support dari berbagai pihak ya Bu ya, termasuk tadi orang tua di rumah. Seperti itu. Nah kalau misalkan orang tua sendiri nih Bu, kira-kira gimana sih caranya untuk mencegah learning loss pada siswa atau pada anaknya? Nah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang orang tua, kita tahu latar belakang tiap orang tua beda-beda ya. Dari segi latar belakang pendidikan, latar belakang keterampilan komunikasi gitu kan. Nah inilah pentingnya tadi pihak sekolah memberikan edukasi pada orang tua yang ternyata mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak. Ada orang tua yang memang sulit untuk komunikasi dengan anak, ketika bertanya anaknya malah jadi marah ya, begitu ya? Atau anaknya nggak mau ditanya. Berarti ini ada miscommunication yang harus kita perbaiki. Oh, vibrasi komunikasi orang tua dengan anak nggak nyambung. Yuk mulai. Misalkan begini, kalau kita cermati dari NLP ya. Kalau kita ketemu seseorang, anak, terutama laki-laki lah, pulang sekolah itu yang pertama selama 10 menit jangan dulu lu tanya deh, jangan dulu kamu tanya deh, dia gimana dari sekolah, kamu nilainya berapa, kamu bisa nggak, ujian kamu bisa nggak, gitu. Penuhi dulu tuh kebutuhan tadi yang fisiologis gitu kan, tunggu sabar dulu, tapi jangan dikit-dikit lihat jam, wah ini udah 10 menit belum baru ngomong gitu dengan anak. Beda, untuk memahami psikologis anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda gitu. Jadi kita punya trik. Nah itu kenapa HG memberikan pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah gitu kan, itu tentang capacity building untuk orang tua dan guru. Guru itu akan diberikan training juga untuk keterampilan konselingnya. Untuk guru-guru BK satuin semua gitu, termasuk wali kelas juga itu penting begitu. Ya karena wali kelas juga orang tua. Iya orang tua, betul, ya, kedua di sekolah dan yang tahu ya iya, tentang kondisi psikologis anak-anaknya. Jadi wali kelas juga punya peran penting sekali ya Betul. Bu ya, dalam meningkatkan. Sebetulnya learning loss ini tadi terjadi karena kurangnya minat siswa pada belajar. Betul, kurang minat siswa dari belajar itu karena tadi ya ada faktor internal dan eksternal. Nah selain wali kelas, tentunya juga harus ada paradigma dari siswa-siswi itu. Kalau kamu masuk ke guru BK, ini bukan menakutkan. Bayangkan aja, lihat aja jadi dosen, ini aja lihat dosen BKI asik-asik kan. Wah, coba datang deh ke BKI, ya saya udah asik-asik tuh dosennya. Jadi gitu harusnya kan. ke BK itu bisa curhat ya Bu ya, Curhat, apapun. tenang apa nih. Jadi bukan berarti orang yang masuk ke ruang guru BK itu orang yang Bermasalah. sakit, not like that, nggak kayak gitu. Tapi ketika kamu datang ke guru BK, entah itu panggilan atau keinginan sendiri, itu karena ada proses di mana kita akan sama-sama tumbuh dan berkembang bersama, menata hati kita, menata diri kita gitu. Jadi harusnya kita punya kesadaran diri untuk Betul, meningkatkan betul. semangat sendiri ya, Nah. Bu ya, dengan mungkin dengan bercerita dengan guru Oke, BK kayak betul, gitu. betul. Dan semua pihak harusnya bisa menjadi wadah bagi siswa untuk meningkatkan minatnya, kemudian motivasi belajarnya. Betul. Gitu ya, Bu ya. Karena ini juga berpengaruh terhadap nanti pada siswa-siswi kita yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian setelah lulus itu akan lanjut ke perusahaannya. Iya, betul. Dan itu ternyata daya juang seseorang yang belum terbiasa dengan tekanan yang sangat tinggi, itu akan terlihat pada saat dia bekerja di perusahaan atau membangun perusahaan itu sendiri ya. Iya. Itu HG amati, karena saat ini juga HG menjadi konsultan HR di perusahaan. Itu apa sih yang membuat seseorang tuh daya juangnya rendah? Ternyata lihat latar belakang, oh waktu kuliah seperti ini, oh waktu SMA-nya seperti ini, SMP-nya seperti ini. Jadi edukasinya juga dilihat. Pola asuh juga itu berpengaruh. Pola asuh Ya, juga ya, Bu. betul. Nah Bu, kalau dari sisi psikologis apakah benar nih Bu, kalau misalkan orang-orang yang aktif di organisasi atau banyak ikut organisasi baik saat sekolah maupun kuliah akan memiliki daya juang yang tinggi? Oke, sekarang kita lihat dulu ya,
Kalau berdasarkan hasil penelitian gitu kan, dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini ada paradigma yang berpikir ketika seseorang masuk pada suatu organisasi, dia itu akan dihadapkan sebuah tekanan. Baik dia akan belajar proses berdamai dengan dirinya maupun proses berdamai dengan organisasinya. Itu kenapa membuat dia memiliki daya juang yang tinggi. Kalau benar tujuan dia, visi misi awalnya memang ingin berorganisasi, berbeda dengan seseorang yang masuk organisasi karena ikut-ikutan. Oh, beda Ya, karena itu kenapa masih juga ditemukan yang daya juangnya rendah ketika seseorang hanya ikut-ikutan saja. Gitu kan, makanya penting tuh adanya satu pembina dalam organisasi sehingga nanti mereka sama-sama dalam satu visi misi. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau manusia bermanfaat, apapun itu tantangannya, syukur kuncinya. Oke. Ya, harus tetap bersyukur. Betul, Jadi betul. kalau memang dia berniat untuk berkontribusi di suatu organisasi, biasanya daya juangnya juga akan lebih tinggi. Jadi balik lagi teman-teman ke niat hati kita, Oke. gitu ya. Jadi dibetulkan dulu niatnya apa nih, niatnya juga ke sekolah itu sangat tergantung pada niat ya Bu ya. Betul. Jadi ada memang siswa yang berniat ke sekolah mencari ilmu, ya dia akan tetap fokus apapun yang terjadi gitu Betul. ya. Walaupun gurunya mungkin membosankan, bikin ngantuk, biasanya kalau niatnya udah ke sekolah untuk belajar akan Iya, semangat ya Bu. dan ini juga ditekankan juga nanti pada siswa-siswi kita tentang sebuah hal yang memang selalu mereka harus tekankan. Ini berkaitan dengan loss learning. Kenapa loss learning terjadi? Ketika tuntutan dalam diri siswa terlalu tinggi terhadap orang lain, sementara perubahan dalam diri nggak ada. Dia menuntut, lu kan nggak enak deh belajarnya, gurunya nggak enak. Tapi dalam dirinya juga belum ada usaha untuk optimal. Kalau dia sudah berusaha dengan optimal, kemudian menuntut kekurangan guru, is okay. Gitu ya, kan adanya hubungan keseimbangan, analisis transaksional terjadi di sini. Nah, di sini justru penting dalam siswa itu, kalau kamu mau orang-orang lain memberikan penghargaan atau memberikan sesuatu yang berharga untuk diri kamu, ayo mulai dari diri. Karena semuanya memang mulai dari diri sendiri. Oke. Semuanya mulai dari diri Iya. sendiri teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman Waca, diniatkan kembali apa nih tujuannya ke sekolah. Kemudian dicari nih kenyamanannya di sekolah itu apa gitu ya. Kalau misalkan suka berorganisasi, ya silakan ya Bu ya, ikut Betul. OSIS dan lain-lain, pengembangan diri. Karena itu juga sangat bagus sekali ya Bu ya. Oke. Kemudian Kalau yang suka kayak kita podcast juga, ayo gabung bersama kita ya. Di kalau studio berapa? seneng ngobrol di studio 9. Asik. Tepuk tangan dulu dong untuk hostnya. Luar biasa nih hostnya. Untuk narasumbernya juga keren banget ya. Gitu. Jadi alhamdulillah kita hari ini dapat narasumber yang keren banget sih. Saya bilang tertarik banget saya waktu cari-cari tentang Ibu atau apa dipanggilnya HG. ya Bu ya. Tentang Ibu HG ini kayaknya orangnya semangat sekali ya. Semoga semangatnya tuh bisa menular sama teman-teman Waca semua gitu ya. Jadi jangan ke sekolah tuh sambil rambut berantakan, ya rapihin dulu rambutnya. Dandan yang ganteng gitu kan, sambil cari gebetan boleh juga gitu ya. Biar bikin semangat ya Bu ya. Yang penting motivasi dulu tercipta. Amin. Oke, kalau misalkan Ibu dari sisi siswanya ya, tadi kan udah ada tipsnya cari kenyamanan. Nah, kan tadi Ibu sendiri bilang ya bahwa di umur-umur siswa remaja gitu, kita itu sedang mencari jati diri. Betul. Nah, kira-kira kalau ada seseorang yang masih kebingungan nyamannya di mana, gimana Bu? Nah. Tipsnya untuk mencari tahu kenyamanan kita itu ada Oke. di mana? Nah, kalau ternyata dia terbuka pada orang tuanya, bisa diarahkan tuh dari wali kelas ataupun guru BK. Itu kan ada yang namanya grup orang tua ya. Silakan melakukan sosialisasi bagi putra-putri ibu yang masih kebingungan tentang arahan hidupnya ataupun tentang arahan karirnya atau minat bakatnya. Silakan menuju ruang BK. Nanti kan di ruang BK diberikan assessment. Ya, ada tes assessmentnya kan. Kalau ternyata butuh khusus, bisa kita referral ke psikolog. Kita akan menggunakan psikotes minat dan bakat. Seperti itu ya. Oke. Jadi semuanya memang harus terukur ya Betul, Bu ya. jadi kalau udah ada dari need assessment, nanti kan kita tahu guru BK ini akan memberikan konseling apa yang tepat kepada anak-anak tersebut ke kita. Keren banget ya. Jadi memang jangan malu-malu ke BK intinya gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa memperbaiki diri, menata diri kembali Betul. ke ruang BK. Jadi jangan cuma berpikir bahwa ke ruang BK itu adalah anak yang bermasalah atau punya sesuatu yang kurang.
Nah, Bu, tadi kan kita sudah melakukan, misalkan sudah melakukan asesmen terhadap siswa untuk mengukur kebutuhan tiap siswa ya, Bu ya. Langkah selanjutnya apa sih, Bu, yang bisa dilakukan oleh BK di sekolah? Oke. Jadi untuk guru BK sendiri ketika sudah melakukan atau memberikan asesmen kepada siswa-siswinya, itu kan ada tuh temuan-temuan ya. Siswa-siswi ini bermasalah dari segi apa? Apakah segi pribadi, apakah dari segi sosial, apakah dari segi belajar, ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian guru BK itu bisa memberikan konseling kelompok ataupun konseling individu, tergantung pada karakter konsel itu sendiri. Kalau konsel itu sendiri cenderung pasif, meskipun ternyata teman-temannya juga ada yang cenderung mengalami kurang minatnya belajar, lebih baik diberikan dulu konseling individu sehingga dia merasakan aman dan nyaman dulu. Setelah itu ternyata butuh yang namanya penguatan dari teman-temannya, maka nanti guru BK-nya akan mengarahkan untuk mengikuti sesi konseling kelompok. Untuk bisa konseling kelompok atau konseling individu, hal yang perlu dicermati oleh seorang guru BK, jangan pernah guru BK pada saat anak datang, meskipun itu panggilan, misalkan seperti ini, berkata seperti ini, "Nak, ibu bapak manggil kamu ke sini karena kamu punya masalah." Oh no, not like that, don't do that gitu. Jangan pernah lakuin itu gitu. Apalagi budaya anak-anak sekarang berbeda, gitu kan. Tapi pada saat anak itu datang, kita akan memberikan attending, penghampiran yang bagus gitu kan. Misalkan, "Enak datang, alhamdulillah, ibu bisa atau bapak bisa ketemu lagi, sini sayang, sini nak, duduk di sebelah ibu, duduk sebelah bapak pengen nih kita saling berbagi pengalaman." Ayolah, seorang guru BK tentunya cerdas ya, punya kecerdasan, punya pengalaman-pengalaman, dan saling melengkapi satu sama lain. Keterampilan komunikasi sangat penting ditekankan kepada siswa-siswi ketika mereka berada dalam ruang konseling itu nggak takut, nggak was-was, nggak kayaknya aku mau diapain ya, nggak gitu. Tapi ternyata guru BK tuh enak banget ya, guru BK tuh buat nyaman, buat tenang. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah ada yang bisa ibu bantu, atau nggak dia datang karena kesinggahan sendiri, ada yang ibu bantu, not, karena ini bukan supermarket. Oke ya, ini adalah tentang ruang kompleksitas perilaku manusia. Jadi kalau misalnya dia datang, "Enak, sini. Oh ya, nggak tahu, tanya dulu nih, udah makan, udah minum, duduk sini. Oke, gimana hari ini?" Baru tanya-tanya gitu kan. "Aktivitas kamu hari ini apa?" Baru dia kan akan bercerita, "Bu, aku tuh lagi bingung." Nah, itu pentingnya seorang guru BK setelah memberikan assessment, kemudian melakukan treatment, apakah konseling individu atau konseling kelompok, tekankan juga tentang keterampilan komunikasi konselingnya. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi itu mungkin untuk yang siswa-siswa yang dipanggil ke BK gitu Betul, ya, Bu, betul. ya. Nah, sebelumnya kan kalau siswa tuh di sekolah banyak banget ya, ratusan bahkan hampir 1.000 gitu. Betul. Gimana caranya BK ini membuat suatu program barangkali atau sesuatu yang membuat siswa itu datang sendiri ke BK dengan sendirinya? Oke. Gitu. Nah, kalau saat ini HG sedang buat program untuk sekolah-sekolah adalah duta sekolah. Oke. Duta sekolah ini adalah siswa-siswi yang berprestasi, HG panggil, kemudian HG training untuk melakukan konseling teman sebaya. Gitu kan? Karena mereka itu kan lebih lepas ketika mereka berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Kalau ternyata tidak bisa ditangani oleh duta kampus ini, baru referral ke guru BK. Sehingga apa? Semuanya mendapatkan layanan, bimbingan maupun konseling itu sendiri. Ya, jadi memanfaatkan teman sebaya. Betul, ya, duta Bu, ya. kampus. Mungkin Kalau di bukan sekolah kalau bisa- kampus duta kampus, kalau di sekolah duta sekolah. duta sekolah. Oke. Nah, itu mungkin bisa dibuat per kelas jadinya Iya, ya, Bu, betul. ya. Jadi diambil nih, oh ini berprestasi secara akademik, oh ini berprestasi secara non akademik, karena ini akan mengarahkan juga kepada orang-orang tua siswa itu, sukses itu bukan hanya diukur dari prestasi akademik, tapi sukses juga diukur juga dari prestasi non akademik. Dua-duanya mesti balance. Oke. Nah, apakah Bu si duta ini harus orang yang seneng ngomong gitu, seneng ngajakin orang curhat, atau tadi tergantung dari prestasinya saja, atau apakah si gaya komunikasi siswa ini termasuk ke dalam non akademik, prestasi non akademik? Itu HG bagi dua. Ya, ada orang yang suka di depan layar, ada yang suka orang di belakang layar. Ya. Untuk duta-duta sekolah ini sebenarnya lagi dibuat program ya. Gak mau jadi bocoran nih ya. Oke, duta sekolah ini untuk yang memang dia berprestasi baik akademik maupun non akademik, tapi dia mengalami kesulitan untuk public speaking, itu biasanya HG training dulu. Ada training untuk public speaking.
Nah, jadi yang masih pasif dia akan membantu pembuatan rencana laporan dari program yang sudah kita berikan kepada teman-temannya itu. Dia akan mencatat, observasi, tugasnya menjadi observator. Nah, sementara mereka akan menjadi seorang praktikal yang turun ke lapangan memberikan konseling teman sebaya. Tetapi bukan berarti yang tadi yang belum public speaking yang bagus nggak dikasih kesempatan, enggak. Selama temannya menjadi praktikal itu, dia HG training dulu. Setelah masa HG training selesai itu tukar peran. Jadi semua orang berhak untuk berkembang. Masya Allah, keren banget ya. Jadi intinya pada kesempatan ya, Bu ya. Betul. Semua orang berhak mempunyai kesempatan. Nah, untuk dari guru BK-nya sendiri nih Bu, kira-kira apresiasi apa sih yang bisa diberikan kepada siswanya barangkali yang mungkin memiliki, yang sudah mampu untuk mengembangkan dirinya. Ini perlu juga sebuah penghargaan ya, sehingga nanti siswa-siswi ini yang berprestasi baik akademik maupun non akademik merasa dihargai. Dia merasa kepemilikan terhadap sekolah juga tinggi, karena penting loh ketika seseorang memiliki kepemilikan terhadap sekolah, dia itu akan mencerminkan perilaku-perilaku yang baik untuk menjaga nama baik sekolah itu sendiri, gitu kan. Contohnya misalkan guru BK meminta kepala sekolah untuk mengumumkan ya siswa-siswinya itu yang berprestasi satu upacara. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat seperti bukan hanya umuman aja, tapi dalam bentuk sertifikat. Nah, kemudian selain sertifikat, sekarang medsos sudah banyak ya, ada Reel, ada TikTok. Itu dimasukkan juga di Reel atau TikTok sekolah. Sehingga nanti anak bangga, aku masuk di Reel sekolah, aku masuk di TikTok sekolah. Yang lain, aku juga mau, kayak gitu ya. Salah satunya gitu. Jadi aktualisasi dirinya tercapai juga ya, Bu ya. Karena remaja juga biasanya suka beraktualisasi. Betul. Kan apalagi ada beberapa remaja yang suka show up. Gitu kan. Nggak apa-apa show up-nya, cuman kita akan buat proporsional dan memang dalam koridor yang tepat gitu. Jadi Bu, kalau kesimpulannya di hari ini nih kira-kira kan tadi semuanya punya peran masing-masing ya Bu ya, untuk meningkatkan minat belajar kepada siswa. Itu yang pertama tadi mungkin ada dari sekolah, termasuk guru BK, wali kelas, juga mungkin guru mata pelajaran ya Bu, harus punya konsep yang kreatif. Kemudian yang kedua dari sisi orang tua. Karena pola asuh itu sangat berpengaruh juga terhadap daya juang seseorang, termasuk dalam penentuan belajar juga ya. Metode belajar itu juga sangat berpengaruh. Seberapa besar nih peran orang tua berkontribusi terlibat dalam pendidikan anak. Bukan hanya pengen tahu aja apa yang sudah dilakukan sekolah, tapi pengen tahu juga apa sih kebutuhan dia di sekolah. Apa sih hambatan-hambatan yang ada dia di sekolah. Seperti itu penting sekali. Jadi selain siswa juga yang harusnya ke guru BK, harusnya orang tua juga mulai aktif ya Bu ya. Betul. Untuk mencari tahu kebutuhan siswa di sekolah kepada BK. Selain hanya tentang jurusan kuliah gitu ya Bu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk dari sisi siswanya sendiri mulailah cari kenyamanan di sekolah. Karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang ya. Mari kita berkembang bersama SMA Negeri 1 Astana. Asik. Tangan dulu dong. Seperti saya sudah berkembang ya. Gak tahu nih apanya yang berkembang ya, semoga dari semua sisi berkembang. Gitu. Nah Bu, untuk menutup pagi hari kita yang cerah dan semangat ini, saya mau ngajak Ibu dan teman-teman Waca untuk meneriakan yel-yel kita, bukan yel-yel sih, tagline-nya Perpustakaan Waca. Perpustakaan Waca, semua bisa karena membaca. Salam literasi.